Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memasuki pembahasan materi, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kita pada hari ini ialah tema 2, subtema 4, pada pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, yaitu cara merawat kucing. Kucing termasuk dalam salah satu binatang peliharaan. Bagaimana cara merawat kucing dengan baik? Kalian bisa membacanya di halaman 80 pada buku LKS kalian masing-masing. Bagaimana cara merawat kucing dengan baik? Muatan PPKN keberagaman profesi pada halaman 80 sampai halaman 81. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contohnya, seorang perawat di rumah sakit yang bertugas untuk merawat pasien yang sakit, guru PAUD yang bertugas untuk mengajari anak-anak usia dini, laboran di klinik kesehatan yang bertugas untuk melakukan pengujian di laboratorium kesehatan. Nah, walau memiliki ragam profesi, kita harus saling mendukung satu sama lain. Tidak boleh saling membeda-bedakan setiap profesi yang dijalani setiap orang. Kita harus saling menghargai dan saling mendukung. Muatan PJOK permainan tikus dan kucing. Kalian dapat membaca bagaimana cara dalam melakukan permainan tikus dan kucing pada buku LKS kalian masing-masing di halaman 81. Pembelajaran 5, muatan PPKN keberagaman tugas individu pada halaman 82. Guru adalah orang yang bertugas untuk membimbing dan mengajari siswa. Selain guru, ada juga kepala sekolah, guru olahraga, guru tari, pustakawan, tukang kebun, dan penjaga kantin. Setiap pekerjaan memiliki tugasnya masing-masing. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana berkat adanya bahasa Indonesia antara setiap orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Muatan matematika pada halaman 83 tentang pecahan senilai. Langsung pada contoh soal. Nia membawa sebuah apel Fuji ke sekolah. Saat makan siang, ia membagi apel menjadi 4 bagian untuk diberikan kepada Yuni, Lisa, dan Nita. Setiap bagian apel bernilai 1/4. Nilai pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 2/8 dan 3/12. Kenapa pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 2/8 dan 3/12? Karena jika kita bagi pecahan 2/8 dan 3/12, maka hasilnya akan senilai dengan 1/4. Coba kita perkecil. 2/8. 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Hasilnya ialah 1/4. Dan 3/12. Kita bagi 3 dibagi 3, hasilnya adalah 3 bagi 3, yaitu sama dengan 1. Dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Sehingga nilainya jika diperkecil mendapat pecahan 1/4. Muatan bahasa Indonesia, tokoh dalam dongeng. Tokoh yaitu para pelaku di dalam dongeng
yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Nah, bisa kita artikan bahwa tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang ada pada sebuah dongeng. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat, protagonis, tokoh yang baik, dan tritagonis, tokoh penengah di dalam sebuah cerita dongeng. Kalian bisa membaca dongeng Singa dan Tikus pada buku LKS kalian masing-masing pada halaman 83 sampai dengan halaman 84. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam dongeng. Pesan dapat diartikan sebagai sebuah amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita dongeng yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si penulis dongeng kepada pembacanya. Pesan tersebut dapat dijadikan sebagai teladan atau dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Gagak Meniru Elang. Nah, dapat kalian baca pada buku LKS kalian masing-masing di halaman 84 sampai dengan halaman 85. Muatan PPKN, tugas individu berdasarkan perannya di halaman 85. Bekerja sama merupakan sikap yang baik. Adapun dalam bekerja sama kita harus memerankan tugas masing-masing. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada petugas upacara bendera, tentu kita akan melihat adanya pembagian tugas. Ada yang bertugas untuk mengibarkan bendera, ada yang menjadi paduan suara, ada yang menjadi pemimpin upacara, ada yang membaca doa, ada yang membacakan UUD 1945 dan lain sebagainya. Adanya kerjasama antar petugas dan peserta upacara dapat menjadikannya berjalan lancar. Makanya kita harus melaksanakan peran kita dengan bekerja sama agar semua tugas menjadi ringan. Muatan matematika, soal cerita tentang nilai pecahan pada halaman 86. Langsung pada contoh soal. Dika membawa roti yang dibagi menjadi 12 potong dan akan dibagikan ke teman-teman. Apabila Tania mendapatkan 3 potong, Sonia mendapatkan 4 potong, Lita mendapatkan 2 potong, Yuni mendapatkan 1 potong, dan sisanya 2 potong untuk Karin. Apabila disajikan dalam bentuk pecahan yaitu sebagai berikut. Kue yang didapatkan Tania yaitu 3 potong, berarti ditulis 3/12. Sonia mendapat 4 potong. Nah, kue yang didapat Sonia berarti kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 4/12. Lalu kue yang didapatkan Lita ialah 2 potong, berarti kita tulis 2/12. Lalu kue yang didapatkan Yuni yaitu 1 potong, sehingga kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/12. Lalu kue yang didapatkan Karin yaitu 2 potong, sehingga kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/12. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangatlah dalam belajar. Perbanyaklah membaca buku-buku materi yang ada di LKS maupun buku-buku lainnya yang menunjang pembelajaran. Tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Perbanyaklah latihan menulis dan juga latihan membaca. Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup, serta selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M sebagai berikut.
Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.